kita akan membahas mengenai TOEFL test preparation, how to improve your skill. Oke, halo, selamat siang nih teman-teman semua. Semoga lagi pada semangat hari ini. Nanti sama saya ini interaktif ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya, langsung tulis aja di chat. Mau jawab juga harus langsung di chat. Pokoknya nggak boleh sepi nih kita hari ini workshopnya. Nah, aku bahas dari ini dulu, dari kegunaan TOEFL ya. Kita kan akan belajar TOEFL nih gitu. Sebenarnya untuk apa sih gitu kan TOEFL ITP? Karena sekarang kan udah banyak banget jenis tes ya. Ada TOEIC gitu, ada IELTS, ada TOEFL IBT, ada banyak banget gitu. Nah, sebenarnya yang akan teman-teman pelajari ini TOEFL ITP itu untuk apa sih gitu kegunaannya? Jadi kayak kalau kita sekarang mau ngambil tes, karena tadi ada banyak itu, kita harus menyesuaikan nih teman-teman sama kebutuhan kita tuh apa gitu. Kalau TOEFL ITP, mungkin di sini teman-teman tadi yang bilang sedang kuliah itu ya berarti ikut kegiatan ini karena memang di kampusnya untuk ikut sidang skripsi persyaratannya minimal TOEFL ITP skornya beberapa angka gitu ya. Jadi beberapa kampus di Indonesia memang mensyaratkan nilai TOEFL ITP sekian itu sebagai minimal supaya teman-teman bisa masuk sidang skripsi gitu. Nah, bagi yang mau S2 juga biasanya yang mau S2 itu banyak juga harus mengambil TOEFL ITP. Nah, kebanyakan kalau yang dari saya lihat dari murid saya itu biasanya yang mau S2 di Indonesia ya. Jadi misalnya teman-teman sudah lulus S1 pengen S2 di UGM lagi gitu atau misalnya sudah lulus jadi sarjana kesehatan, sudah jadi dokter umum tapi pengen ngambil spesialis, biasanya yang dipakai TOEFL ITP. Terus juga kalau teman-teman sudah lulus gitu, pengen kerja gitu ya atau magang ya di startup yang impian teman-teman biasanya memang mencantumkan nilai TOEFL ITP minimal berapa. Itu sudah lumrah ya. Kalau di Indonesia memang yang banyak digunakan itu TOEFL ITP. Terus juga kalau pengen sekolah di luar negeri. Nah, kalau sekolah di luar negeri untuk TOEFL ITP ini kan sudah banyak saingan ya. Ada IELTS, ada IBT, ada TOEIC. Kalau yang mau masih menerima TOEFL ITP itu biasanya kampus-kampus di Asia sama di Australia aja gitu. Nah, kalau sudah maunya ke Eropa sama Amerika itu udah IELTS ya mainnya atau TOEFL tapi yang IBT kayak gitu seperti itu. Nah, tapi intinya kalau teman-teman kayak iseng-iseng aja gitu ya pengen belajar bahasa Inggris gitu. Biasanya kan buku-buku yang dijual itu ya dalam bentuk tes IELTS gitu ya, tes TOEFL ITP, tes apa. Nah, kalau teman-teman memang pengen belajarnya secara menyeluruh, kita itu akan belajar paling menyeluruh grammar itu di TOEFL ITP, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mempersiapkan diri IELTS gitu ya, nggak akan kita belajar grammar banyak gitu. Teman-teman mau mempersiapkan TOEIC, grammar nggak akan banyak dipelajari, tapi kalau teman-teman mempersiapkan diri untuk tes TOEFL ITP, setelah teman-teman belajar, kemampuan grammar teman-teman akan meningkat banget gitu. Jadi kalau ada tipe tes yang sangat memperhatikan grammar, itu adalah TOEFL ITP, seperti itu. Nah, sekarang saya pengen tanya nih, teman-teman, kebutuhannya apa TOEFL ITP-nya, lalu karena kita waktunya terbatas nih, jadi aku pengen kan ada 3 section ya. Oke, aku jelasin dulu. Ada 3 section di TOEFL ITP itu listening, structure atau grammar, sama reading. Nah, yang mana yang mau dibahas duluan gitu. Aku bakal lihat nih teman-teman kebutuhannya apa dan paling takut section apa nih di TOEFL ITP. Apakah listening, apakah grammar, apakah reading? Yang paling banyak jawabannya akan aku mulai duluan gitu. Ayo. Paling takut reading. Oke. Apalagi? Reading. Oke. Iya, itu emang menyeramkan ya kalau reading. Soalnya teksnya panjang banget. Oke, reading nih, reading semua nih. Ayo, kalau yang lain pengen bahas apa duluan, harus ketik. Oh, listening ada 1, tapi masih kalah nih. Grammar, reading. Ya. Ini kalau aku lihat ya dari demografis teman-teman ini kayak masih pada muda nih. Memang kalau anak-anak muda zaman sekarang itu grammarnya itu entah kenapa sangat bagus ya. Padahal kayak kalian tuh nggak pernah belajar grammar gitu. Jadi kalau ada murid saya tuh anak SMA, anak kuliah, nggak pernah belajar grammar gitu. Tapi kenapa grammar kalian bagus itu mungkin gitu ya, karena kalian itu dari kecil sudah terpapar ya sama bahasa Inggris. Kalau zaman saya, kita itu ketemu bahasa Inggris itu cuman di TV, dan munculnya paling sekali-kali ketika ada video klip gitu loh. Karena udah beda zaman gitu ya. Jadi kayak teman-teman yang seumuran masih muda-muda ini tuh memang grammarnya entah kenapa bagus-bagus, tapi kayak nggak pernah belajar secara formal gitu ya. Nah, jadi memang ketika ditanya yang paling takut, jarang ada yang jawab grammar. Biasanya reading ya, reading atau listening memang. Oke, jadi karena paling banyak reading nih, kita bahas dari reading dulu. Nah,
Tunggu sebentar. Dari reading dulu. Oke. Nah, intinya kalau kita lagi mau tes apa aja ya teman-teman. Teman-teman ngambil tes TOEFL ITP, teman-teman ngambil tes IELTS, teman-teman ngambil tes TOEIC gitu ya. Sebenarnya tuh kita itu sebenarnya nggak bisa kayak saya udah jago bahasa Inggris. Oke, saya akan langsung ngerjain gitu. Jadi setiap tes itu ada celah dan ada jebakan gitu. Jadi kayak teman-teman itu harus pakai strategi gitu ya. Mau teman-teman sejago apa bahasa Inggrisnya, kalau kalian nggak tahu strateginya ya sudah gitu, nggak akan dapat nilai yang memuaskan. Kayak misalnya saya kok udah jago banget bahasa Inggris tapi kok nilainya segini-gini aja. Nah itu memang karena kita harus lihat tes itu ibarat apa ya? Ibarat permainan gitu ya. Jadi kayak kita mau main game itu harus ada strateginya gitu. Teman-teman main Mobile Legends juga ada strategi gitu kan. Apalagi kalau mau tes-tes seperti ini. Nah, kalau TOEFL ITP untuk reading, strateginya adalah seperti ini teman-teman. Ada nggak teman-teman tuh yang kalau lagi dapat bagian reading section ya, udah ngerjain tes sampai ke bagian reading, caranya itu teman-teman adalah baca dari atas sampai bawah teksnya. Masih ada nggak yang kayak gitu tuh? Nah, jadi kalau udah bagian ke reading gitu ya, kita dapat teks nih. Nah, ini kan di contoh saya mah cuma 2 paragraf ya. Kalau aslinya kan nanti bisa sampai 5 sampai 7 paragraf itu reading-nya. Nah, kalau teman-teman baca, jadi langkah awal teman-teman adalah misalnya kalau lagi ngerjain bagian reading adalah saya baca dulu Miss dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir gitu. Nah, itu udah salah ya. Itu udah salah. Oh, jangan tuh Kak siapa nih? Kak Nafisa. Aduh, itu adalah yang menyebabkan teman-teman reading-nya jelek gitu. Jadi kalau misalnya deh teman-teman baca si paragraf itu ada 7. Langkah pertama teman-teman ngerjain reading adalah baca dari paragraf 1 sampai paragraf 7. Setelah sampai paragraf 7, ada yang diingat nggak tadi itu ngomongin apaan? Nggak ada ya. Karena memang otak kita jarang dipakai untuk memori. Jadi kayak teman-teman baca 7 paragraf, satu pun nggak ada data yang akan teman-teman ingat. Jadi tidak ada gunanya teman-teman baca dari paragraf atas sampai paragraf bawah. Nah, kadang alasan teman-teman mulai teks reading itu adalah baca dari atas sampai bawah itu karena nomor 1. Nomor satunya itu minta main idea dari teks ini apa gitu. Atau kadang-kadang soalnya tuh selain main idea adalah tujuan penulis teks ini tuh apa. Atau misalnya gaya bahasa penulis menulis teks ini apa. Nah, itu tuh ditaruh di nomor 1 memang sama TOEFL. Tapi itu cuma jebakan teman-teman. Karena nomor satunya adalah main idea dari teks ini, maka teman-teman kayak baca dari atas sampai bawah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman baca dari atas sampai bawah juga nggak akan paham gitu ya, nggak akan ngerti dan nggak akan dapat main idea. Nah, karena dia ditulis di nomor 1, biasanya larinya jadi teman-teman tuh baca dari atas sampai bawah itu. Tapi itu salah, langkah yang salah. Jadi langkah yang benar di nomor 1 yang berupa main idea, berupa tujuan penulis, berupa teks ini tuh bentuknya apa, itu dikerjakan terakhir teman-teman gitu. Jadi ini cuma jebakan memang gitu ya, cuma jebakan aja. Jadi yang nomor awal itu selalu soalnya tuh yang harus memang tahu secara keseluruhan itu kita tinggalin dulu nih. Kalau kita pertama kali dapat reading, kita tinggalin untuk kerjain di belakang aja gitu. Nah, sekarang kita ke yang nomor 2 atau 3 gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor 2 sama 3 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman fokusnya adalah baca teks langsung satu teks gitu ya, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita itu cuma bisa fokus mengerti kalimat itu maksimal 3 sampai 5 kalimat, teman-teman. Kalau saya sendiri tuh memang nggak bisa banget memori. Jadi kalau saya tuh baca 3 kalimat, lebih dari 3 kalimat bakal udah lupa. Tadi tuh teksnya ngomongin apa gitu. Jadi kayak langkah cara teman-teman baca untuk text reading itu juga ada caranya, yaitu baca maksimal 3 sampai 5 kalimat lalu berhenti gitu ya. Jadi jangan baca banyak-banyak gitu. Jangan baca banyak-banyak kenapa? Saya sendiri kalau udah baca 4 kalimat, saya udah lupa tadi itu ngomongin apa kalimat pertama gitu ya. Jadi caranya adalah baca pelan-pelan. Ibaratnya kayak kura-kura gitu ya. Kita ngerayap dulu gitu. Jadi baca 3 sampai 5 kalimat, berhenti lalu cek soal gitu. Nah, ibaratnya nih teman-teman sekarang dapat teks kayak gini kan. Kita baca bareng-bareng ya. Kebetulan ini yang aku kasih contoh kan cuma 2 paragraf. Nanti kalau di kehidupan nyata kan di tes nyata kan 7 paragraf gitu ya, 5 paragraf gitu. Nah, jadi kalau kayak gini teman-teman jangan baca sampai bawah per second ini gitu. Jangan juga sampai bawah yang paragraf kedua gitu. Jadi dari ini aja dari paragraf 1 aja gitu ya. Di sini paragraf 1-nya kebetulan pendek gitu. Bisalah nih paragraf 1 kita baca dan kita masih ingat. Oke, kita baca bareng-bareng. A solar eclipse occurs when the moon moves in front of the sun and hides at least some part of the sun from the earth. In a partial eclipse, the moon covers part of the sun
In an annular eclipse, the moon covers the center of the sun, leaving a bright ring of light around the moon. In a total eclipse, the sun is completely covered by the moon. Berhenti sampai sini, teman-teman. Lalu baru kita cek soal. Kira-kira yang udah bisa kejawab yang mana aja nih? 2 udah bisa kejawab belum? 3 udah bisa kejawab belum? Coba di komen. 2 sama 3 udah bisa kejawab ya. Jadi kalau saya segini bisanya, lalu masih inget tadi ngomong apa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang kemampuannya lebih lebih memorinya lebih bagus, mungkin bisa baca sampai sini gitu ya, sampai mana nih? Sampai sini bisa gitu. Tapi kalau saya tuh segini aja terus harus berhenti, harus ngecek, mungkin karena faktor umur juga. Oke, nomor 2. Nah, 2 sama 3 udah bisa kejawab ya. Tadi saya masih inget banget tuh ada yang nyebutin tentang obscured. Nah, ini obscured in its entirety apa artinya nih? Terhalang secara keseluruhan gitu. Nah, berarti nomor 2 apa jawabannya? Ayo. Tadi masih banget tuh saya ingat ada yang parsial bukan. Entirety itu adalah keseluruhan, teman-teman. Entirety itu keseluruhan. Ayo. Iya, betul, C. Jadi di sini tuh kalau kita tes itu, di teks itu tulisannya completely, teman-teman. Tapi di soal tulisannya entirety, bakal cuma sinonim aja ya, jadi nggak akan sama kata-katanya. Ya, jadi kita masih ingat banget tadi ada yang ke cover itu completely atau entirety, sama aja nih, completely sama entirety itu sama. Berarti itu jawabannya total eclipse. Nah, jadi kan efektif ya, kita baca dikit, kita masih ingat gitu, lokasinya di mana gitu, nyebutnya tuh apa gitu. Jadi kalau udah baca sampai per second misalnya, teman-teman sekali baca tuh sampai sini nih, sampai kalimat terakhir. Nggak akan itu teman-teman ingat lokasi tadi, nomor 2 ini jawabannya di mana. Nah, kayak gitu. Lanjut sekarang nomor 3. The word ring ya. Ring itu berarti di sini. Nah, ini artinya apa paling mirip? Ayo, apa? Leaving a bright ring, a light of light around the moon. Betul, circle ya, circle. Nah, ketika ada soal berupa ini ya, namanya kan soal vocabulary lah kalau saya nyebutnya. Di TOEFL reading itu bakal selalu ada soal vocabulary kayak gini. Jadi kayak ada satu kata artinya apa gitu. Nah, itu tuh sebenarnya banyak yang student tuh yang banyak bilang, "Miss, saya tuh vocab dikit banget," gitu. Kalau ini masih mending ring ya gitu, masih mending gampang gitu. Tapi kalau udah ketemu yang agak susah, student itu sering mengeluh, "Miss, saya nggak terlalu banyak tahu vocab." Nah, sebenarnya teman-teman, dalam bahasa Inggris, satu kata artinya bisa banyak banget. Contoh paling gampang adalah kata-kata make up. Make up itu artinya bisa dandan, bisa lagi beres-beres rumah, bisa lagi memperbaiki kesalahan, bisa lagi berbaikan sama teman yang tadinya musuhan. Artinya bisa sampai 7, sampai 8, 9, 10 satu kata dalam bahasa Inggris. Itulah kenapa dibikin soal vocab. Kalau kita ngerjain bahasa Indonesia, ada nggak soal tentang vocab gitu? Nggak ada ya. Karena kalau di bahasa Indonesia, satu kata itu artinya cuma satu atau 3 lah. Kita paling lihat di KBBI itu satu kata itu artinya 3 aja. Nah, kalau di bahasa Inggris, satu kata itu artinya bisa sampai 10. Kalau teman-teman lihat di dictionary gitu ya, satu kata tuh panjang banget itu artinya. Nah, itu karena kata-kata dalam bahasa Inggris sering digunakan untuk berbagai macam konteks gitu. Kalau misalnya kita taunya ring aja gitu kan, kita cari di kamus pasti artinya piece of gold, cincin ya kan. Nah, di konteks ini artinya circle. Di konteks lain artinya bisa bell gitu ya. Jadi itulah kenapa dibikin soal vocab dalam bahasa Inggris. Yang mau ditanya sama penulis sama pembuat soal bukan apakah Anda paham artinya secara kamus, tapi anda paham nggak ring di sini, di konteks, di teks ini artinya apa gitu. Karena tadi make up itu ya, make up itu kalau di konteksnya berbeda-beda itu artinya bisa ada 10. Yang ditanya sama TOEFL itu bukan, Anda tahu nggak arti kamusnya? Bukan itu. Tapi Anda tahu nggak si ring ini di konteks ini artinya apa? Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu arti kamusnya dari satu kata, kira-kira perlu takut apa enggak? Justru malah mendingan kita nggak tahu artinya di kamus tuh apa. Sehingga kita fokus ngelihat ring di konteks ini artinya apa gitu. Kadang student itu suka kekecoh, misalnya dia paham arti dari kata-kata obscured lah misalnya. Di sini yang agak susah obscured ya. Kata-kata obscured dia tahu artinya itu adalah tersembunyi gitu. Nah, kalau di teks itu artinya sedang kalau obscured itu bisa jadi dilindungi. Nah, kalau dia di otaknya udah terpatri obscured itu artinya tersembunyi,
dia nggak akan kepikiran dilindungi gitu teman-teman. Gitu. Jadi kayak kalau teman-teman nggak paham banyak vocab, itu malah kadang bisa membantu karena teman-teman nggak terpatri di otaknya tuh arti tertentu gitu. Jadi satu kata dalam bahasa Inggris itu sangat fleksibel kepakainya segala macam. Contohnya tadi make up itu. Nah jadi kayak kalau teman-teman terdoktrin di otak make up itu artinya dandan, teman-teman akan lebih sulit memahami bahwa di konteks di soal ini arti make up itu misalnya beres-beres rumah gitu. Jadi apakah saya perlu takut kalau misalnya saya nggak tahu banyak vocab? Enggak. Justru malah itu kadang bisa membantu gitu jawabannya teman-teman. Oke, lanjut ke tipe berikutnya. Nah ini banyak juga nih, banyak apa? Banyak ini ya, banyak sinonim nih, banyak sinonim vocab nih. Oke, coba kita baca dulu. Kira-kira kalau saya akan baca sampai bawah, kayaknya susah deh. Jadi paling saya baca satu kalimat dulu nih sampai sini. Sejelek itu memori saya teman-teman ya. Jadi saya tuh bakal baca satu kalimat doang nih. Kayaknya kalau sampai bawah saya nggak akan ingat. Oke, jadi kita baca satu kalimat dulu. It seems rather improbable that a celestial body the size of the moon could completely block out the tremendously immense sun as happens during a total eclipse. But this is exactly what happens. Oke, satu kalimat aja deh gitu. Saya berhenti di sini. Nah, ini mana yang sudah bisa kejawab? Dua-duanya sih. Dua-duanya udah bisa kejawab ya. Pertama soalnya tentang celestial body, kedua tentang block out. Oke. Nah, dari sini ingat teman-teman ini celestial body juga apaan ini nggak pernah lihat pasti ya. Lupakan gitu, lupakan bahwa teman-teman harus tahu arti pastinya, tapi kalau di konteks di kalimat ini, kira-kira celestial body sama block out artinya apa nih? Coba teman-teman tebak. Kira-kira kalau misalnya ini kan bahasanya adalah it seems rather improbable that a celestial body the size of the moon could completely block out the tremendously immense sun as happens during a total eclipse. Mungkin nggak jawabannya the moon's shadow? Mungkin nggak on the surface of the sun? Yang C dulu deh. Mungkin nggak jawabannya C, on the surface of the sun? Kalau kita lihat, dia menutupi matahari. Tapi bukan berarti ada nempel sama di permukaan matahari ya. Iya, jadi C ini nggak mungkin nih. C nggak mungkin. Yang inside Earth atmosphere gitu. Mungkin nggak nih? Moon, kita bahas celestial body itu adalah refer ke moon ya. Iya, ini udah banyak yang benar nih. Kalau moon itu nggak mungkin di dalam Earth atmosphere ya. Jadi yang D juga salah gitu. Nah, antara A sama B. Moon's shadow atau somewhere in the sky. Nah, dia bilang di kalimat celestial body-nya itu memang the moon. Kalau misalnya kita ngomongin bulan, dia di dalam bayangannya sendiri kan nggak mungkin. Jadi yang A ini juga salah gitu. Maka jawabannya B gitu. Jadi gampang kan? Padahal teman-teman nggak tahu nih celestial itu apaan gitu ya. Saya juga pas awal-awal ngerjain apaan ya celestial gitu. Tapi nggak usah panik kalau nggak tahu gitu ya. Kayak nomor 5, lanjut block out di sini artinya apa? Completely block out the tremendously immense sun as happens during a total eclipse, but this is exactly what happens. Cover tentunya. Gitu. Gampang kan? Nah, lanjut. Kita dari tipe soal yang lain ya. Tipe soal lain. According to the passage. Oke, 6 sama 8 deh. 7 kan tadi udah 2 kali dikerjain. 6 sampai 8. Oke, kita lanjut baca dulu ya. Although the moon is considerably smaller in size than the sun, the moon is able to cover the sun because of their relative distances from Earth. A total eclipse can last up to 7 minutes, during which time the moon's shadow moves across Earth at a rate of about 0.6 kilometers per second. Nah, nomor 6 itu bahas how can a moon hide the sun during total eclipse. Oh, tentang total eclipse ya. Tadi total eclipse itu di sini. Di mana? Oh, dari atas ya, dari atas ini ya. Oh, ini nih. Kalimat yang ini berarti ya. Kalimat yang ini, aduh kecoret jadinya. 2 baris ini nih, 2 baris ini. 1, 2. Nah, ini penyebab. Bagaimana total eclipse terjadi. Nah, ini paling mirip sama yang mana berarti? Although the moon is considerably smaller in size, the moon is able to cover the sun because of their relative distances from the Earth. Berarti
Yang C nggak mungkin. Yang C ini kebalik nih, Nafisa. Jadi di sini mataharinya, tunggu, because of the sun. Mataharinya yang dekat sama bumi. Itu kan salah tuh. Mataharinya yang dekat sama bumi. Sementara kalau di sini dia bilang apa yang dekat? Yang dadu juga nggak mungkin ya. Antara A sama B nih. The sun makes up the moons. Yang lebih dekat matahari apa bulan? Jangan lupa nih materi fisika. Iya, jawabannya Bravo. Kalau yang alfa ini nggak mungkin, soalnya dia bilang matahari lebih dekat daripada bulan ya. Jangan lupa juga kadang kita pengetahuan umumnya harus tetap dipakai. Iya, ini jawabannya B gitu. Seperti itu. Jadi gampang ya. Nah, terus nomor 8 nih. The passage states that which of the following happens during an eclipse. Apa yang terjadi ketika eclipse terjadi? Nah, the moon hides from the sun, the moon is obscured by the sun, the moon begins at a speed of, nah ini kayaknya aku tadi baca nih, 0.6 ya, itu di sini. The moon's shadow crosses the earth. Oke, kita cek lagi ke kalau Bravo. Kalau Bravo artinya apa tuh? Mataharinya yang ngalangin bulan. Ayo dipakai nih fisikanya nih. Kalau lagi gerhana matahari, apakah matahari yang ngehalangin bulan, apa bulan yang halangin matahari? Ayo teman-teman. Oke, ada yang jawab dadu. Ya. Nah ini kan tadi ada tulisan 0,6 km ya. Kita pastikan lagi kebenarannya. Kalau di soal dia bilang bulannya bergerak 0,6 km per second. Kalau di teks, yang bergerak 0,6 km itu adalah Earth-nya ya, shadows-nya ya, moon shadows. Moon shadows. Tapi bukan bulannya ya, bukan bulannya. Berarti antara C sama D nih, yang mana nih? C sama D. Jadi tetap harus ngikutin teks ya. Kalau di teks ini dia bilang, moon's shadow moves across Earth at a rate about 0,6. Apakah itu berarti bulannya bergerak 0,6 per second? Fisikanya dipakai, ayo. Kalau bayangan gerak sekian, apakah benda aslinya bergerak sekian? Kan bisa jadi tuh bayangan sama benda aslinya jauh ya. Sehingga kecepatannya tentu akan berubah. Berarti yang dadu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman bingung dieliminasi ya. Dieliminasi sehingga dapat jawaban yang benar. Jawabannya D. Gitu deh teman-teman. Seperti itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau ketemu soal sinonim, sama satu lagi. Tadi kan kita lewatin ya nomor 1. Nah ini nomor 1 nih, kita balik lagi nih sekarang. Kita udah baca sampai bawah. Kita udah berusaha mengerti dengan jawab-jawab soal. Nah sekarang main idea-nya dari teks ini adalah berarti, ayo apa? Ayo. Ini yang C itu adalah matahari ngumpetin nih. Ayo teman-teman bacanya teliti. Kalau C ini matahari ngumpetin bulan. Kalau di gerhana bulan itu kan bulan ngumpetin matahari ya. Ya. Ini jawabannya dadu ya gitu. Nah, untuk main idea gitu ya. Namanya juga main ya kan. Main itu adalah sebagian besar. Jadi arti dari main idea itu adalah teks ini sebagian besar membahas apa gitu. Jadi cara pilih main idea itu juga ada caranya. Jadi misalnya gini, saya punya tulisan, saya nulis gitu ya. Saya nulis, nah kalau Bravo ini terlalu luas nih Kak Wayan. Oke, saya bahas dulu. Jadi misalnya saya nulis sebuah essay, paragraf pertama saya akan bahas efek samping corona. Paragraf kedua saya akan bahas vaksinasi corona. Paragraf ketiga saya akan bahas bagaimana pengobatan corona. Berarti main idea-nya itu apa, teman-teman? Dari teks yang saya bikin tadi gitu. Paragraf pertama, iya tentang corona, bukan tentang vaksinasi corona gitu. Bukan tentang efek samping corona. Jadi kalau dia cuma dibahas di satu paragraf, berarti itu bukan main idea, teman-teman. Jadi kalau ada 3 paragraf, main idea itu harus yang dibahas di 3-tiganya. Kalau misalnya tadi paragraf pertama adalah efek samping corona, paragraf kedua adalah vaksinasi corona, paragraf ketiga adalah pengobatan corona. Kalau saya pilih main idea-nya vaksinasi corona itu salah, karena cuma dibahas di paragraf 2.
Kalau saya pilih tentang pengobatan corona itu salah, karena itu cuma dibahas di paragraf 3. Nah, jadi dari main idea 3 ini itu adalah yang seluas ketiga-tiganya, yaitu corona gitu. Kak Idrus. Wow, I'm so smart ya. Nah, jadi itu kalau misalnya kita pilih Bravo ya, apakah paragraf ini membahas hal lain selain gerhana? Kan enggak gitu. Berarti nggak bisa nih kita pilih Bravo. Yang alfa ini terlalu sempit justru. Di sini dibahas tadi 7 menit ya. Cuman satu baris nih teman-teman. Nggak nyampe satu kalimat bahkan. Nah, main idea itu adalah yang dibahas di sebagian besar teks. Maka kita nggak bisa pilih A gitu. Terus yang C tadi ya, kalau misalnya ini tadi tuh yang kita bahas itu mataharinya kehalangan bulan, bukan bulannya kehalangan matahari. Itu nggak akan pernah terjadi. Ya, berarti jawabannya tinggal yang D aja. Gitu deh. Seperti itu. Jadi reading tidak ada yang perlu ditakuti, biasanya cuma salah strategi. Teman-teman tuh suka baca banyak gitu ya. Nggak ada gunanya kalau teman-teman baca banyak gitu. Satu teks dibaca sampai kalimat terakhir, saat itu juga teman-teman lupa tadi baca apa gitu. Jadi pakai strateginya aja, strateginya seperti ini kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi kayaknya structure apa listening nih? Ayo siapa yang menang? Coba komen di chat. Mau structure apa listening dulu? Oke, yuk. Banyak-banyakan. Listening 2, structure 3. Structure banyak. Ya udah banyak ini. Structure berarti. Structure dulu ya. Oke. Kita ke structure. Nah, ini yang saya bilang tadi gitu ya. Biasanya yang seumuran teman-teman ya, yang anak SMA sampai kuliah gitu, grammar udah bagus. Jadi kalau teman-teman tidak ada waktu, kecuali kalau teman-teman ada waktu ya. Jadi kan kadang nih, yang kebanyakan itu tadi yang TOEFL ITP ini digunakan untuk bisa masuk sidang skripsi gitu kan. Teman-teman nggak punya waktu nih untuk belajar gitu. Kayak tinggal seminggu lagi. Nah, itu ketika teman-teman tes, pakailah feeling teman-teman. Karena dari sepengamatan saya tuh murid-murid saya tuh selalu jago grammarnya, tapi kayak nggak tahu sebenarnya teorinya kayak apa gitu. Kalau yang anak SMA sampai anak kuliah, umur-umur segitu. Karena mungkin kalian udah terlalu sering terpapar gitu loh. Udah terlalu sering terpapar. BTW kalau suara saya putus-putus kasih tahu ya, nanti saya ganti WiFi. Udah sering terpapar, jadi kayak teman-teman tuh paham grammarnya tanpa belajar gitu. Nah, kalau teman-teman punya waktu, tapi nggak apa-apa belajar grammar gitu ya, karena bakal lebih pede. Kalau teman-teman paham grammar tuh bakal lebih pede untuk ngomong, untuk nulis, untuk segala macam ya. Untuk kuliah luar negeri tetap bakal lebih pede. Tapi kalau nggak ada waktu, pakailah feeling teman-teman. Biasanya yang seumuran SMA sampai kuliah zaman sekarang itu udah grammar udah jago banget, padahal nggak pernah belajar kayak gitu. Oke, kalau putus-putus kasih tahu ya teman-teman, suaranya putus-putus kasih tahu. Oke, lanjut kita ke grammar. Nah, kalau teman-teman belajar grammar, setiap TOEFL ITP itu selalu kombinasi soalnya itu selalu sama gitu ya. Jadi misalnya ada 2 soal tentang comparison, 1 soal tentang reported speech, itu bakal selalu sama, kurang lebih bakal sama. Jadi kayak kalau teman-teman beli bukunya, misalnya ada 15 bab, nah itu teman-teman pelajari 1 bab, misalnya tentang yang saya bahas sekarang ini adalah tentang ini ya, dalam setiap kalimat itu minimal harus ada 1 subjek dan verb. Ini nanti ada babnya gitu kalau di buku TOEFL-nya. Ada di misalnya ini bab 1 gitu. Nah, nanti setelah ada penjelasan mengenai teorinya bakal ada contoh soal. Nah, jadi cara belajarnya gitu ya. 1 grammar, contoh soal, 1 grammar lagi, contoh soal, 1 grammar lagi, contoh soal. Jadi pelan-pelan nanti teman-teman bisa paham semua grammar gitu.